Jadi kalau ingin bertanya cara cepat khusyuk gimana? Cara cuma satu. Ini teknik mau khusyuk. Pegang dulu dada sebelum takbir. Katakan, ya Allah. Orang sudah pakai sarung, itu diuji Pak. Di samping kita celana jingkrang, waduh berat ujiannya. Apalagi kaki dia nyari kaki kita. Akhirnya sholat menjadi lebih khusyuk. Khusyuk plus khusyuk. Dia cari-cari kaki. Hati kita terganggu sama dia. Benar? Kenapa terganggu? Kita sedang berhadapan dengan Allah, kenapa terganggu? Gak usah terganggu ya. Besok kalau dia cari kaki kita, udah kasih. Bantu dia khusyuk. Bantu dia khusyuk. Hadis tidak sahih, tapi riwayat ini dipakai ulama. Ada seorang lagi sholat, mainin jenggotnya. Biasa, jenggot berpanjang. Insyaallah, Allah, akhi. Lagi sholat, mainin jenggot. Dilihat oleh Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Lau khasha'at qalbi, la khasha'at jawarihu. Seandainya qalbunya khusyuk, tunduk, hikmat, tentu tubuhnya akan juga khusyuk. Maka khusyuk bukan sarung, apalagi sarung merek tertentu itu ya. Sarungnya Barakia itu, oh lebih mahal dari celana kita Pak, jangan sombong ya. Ada yang seharga motor sarung. Jadi ngeliat orang pakai sarung husnuzon, siapa tahu itu sarung mahal ya. Ada seharga motor bekas. Yang pakai sarung juga belagu, lu nggak tahu. Nah ini sholat, ente nggak tahu. Ini sarung lebih mahal daripada celana ente. 10 celanamu nggak kebayar di sarung. Lagi sholat. Ini orang lagi sholat, di kolbunya ada khayal-khayalan. Inilah yang disebut khuyala. Inna Allah la yanzur. Allah tidak memandang sholat. Man jarral thawbahu khuyala, yang memanjangkan atau memakai pakaian dalam hatinya ada khayalan-khayalan dia lebih baik dari orang kiri kanannya. Ini hati-hati. Ini cara Nabi mendidik umat ya. Pelan-pelan dididik. Dulu sarung itu mahal. Kalau ada orang punya sarung, biasanya sarung itu dibagi dua, ada yang dipotong. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, kebanyakan sahabat karena waktu itu paceklik, sarungnya hanya sampai betis, pertengahan betis. Artinya kain mahal. Jika ada orang sholat sarungnya sampai menutupi mata kaki, berarti dia kaya. Si kaya ketika sholat waktu ruku, keren nih, terlihat sama dia sarungnya, dan dia merasa kagum, mengagumi pakaian lagi sholat, disebut khuyala, berkhayal. Maka beda kibr sombong dengan khuyala. Tapi terjemahan yang ada di Indonesia, khuyala itu sombong, gak pas. Harus dijelaskan apa makna khuyala. Merasa pakaiannya lebih keren. Sombong juga, tapi bukan sombong yang itu. Jadi khuyala itu pada performa pakaian, itu khuyala. Maka saya menghimbau, mau yang celananya jingkrang, mau yang pakai sarung, yang pakai gamis, gak usah sibuk sama kiri kanan. Karena zaman ini sarung sudah murah, celana pun murah, 20.000 sudah dapat. Dan jangan sholat pakai celana dalam orang Arab. Tahu celana dalam orang Arab? Orang Arab itu celana dalamnya panjang. Paham? Pakai gamis. Saya pakai gamis, di dalamnya pakai celana panjang. Jangan sholat menghina Allah dan Rasul. Sholat kok pakai celana dalam. Celana dalam orang Arab. Yang afdol, Nabi tidak pernah sholat pakai celana.
Kalau pakai celana yang sopan. Celana kita ngantor, celana kita kerja. Jangan pakai celana gunung, kecuali lagi hiking. Adab ya. Pakai sarung lebih afdal. Coba antum cari yang pakai celana jingkrang, ini saya tantang. Ya, nggak melarang, tapi saya menantang. Cari satu hadis saja baginda Rasulullah pakai celana dan jingkrang. Kalau ente benar ikut sunnah, nggak ketemu. Maka jangan berbangga dengan celana itu. Sama yang pakai sarung nggak boleh belagu juga. Udah seneng aja yang pakai sarung. Nggak juga. Nabi itu sering karena sholatnya panjang, sering benerin sarung lagi sholat. Benerin sarung lagi sholat. Berarti Nabi pakai, maka disebut dalam salah satu nama Nabi SAW, sahibul izar, sahib yang punya izar, sarung. Sunnah pakai sarung, Pak. Jadi yang pakai sarung niatkan ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa saya malam ini pakai gamis? Ya adanya ini. Ini pakaian Arab sekarang. Arab dulu pakaiannya 2 potong, atas dan bawah. Atasnya kemeja, bawahnya sarung, lalu baru jubah luar. Kok jadi ngomongin sarung ya? Karena ada kaitannya dengan kolbu. Ini yang ringan-ringan saya bicara ya. Karena kata kawan ada yang bisik-bisik di kolbunya, Buya, jangan berat-berat ya. Insya Allah nggak berat-berat. Saya mau tanya, kalau berangkat sholat, tiba-tiba ketika di jalan terkena najis di sarung, nyaman nggak? Kalau dibawa dipaksakan sholat, kepikiran nggak? Kita kepikiran. Dari awal takbir sampai assalamualaikum yang teringat bagian najis itu. Sudah mulai paham? Kalau masuk ke dalam masjid, masuk ke Baitullah, masuk ke dalam sholat, di kolbu ada 1 noda saja, antum biarkan kebencian kepada makhluk, berburuk sangka kepada makhluk, iri dengki kepada makhluk, merasa lebih alim, lebih suci dari seorang makhluk. Itu orang sholat, di badannya ada bau bangkai yang luar biasa, maka ruhnya gelisah. Ketika sholat dia ingin segera cepat, ingin buru-buru. Disitulah sejarahnya, sejarah rohani, secara kronologis, kenapa orang tidak tumanina, tidak bisa tenang. Kenapa? Ruhnya gelisah. Mandi pakai air apa? Comberan, kayak gitu. Bersih nggak? Nyaman nggak? Tambah kotor. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Yang bertambah tambah jauh. Dia sholat, habis sholat dia merasa, gua udah sholat, suci dah, ya. Udah soleh. Apabila kita masuk sholat, di kain ada kotoran, teringat terus. Jika di kolbu ada ingatan duniawi, nyantol nama makhluk di kolbu, masuk takbir, nama selain Allah belum dibuang, inilah yang mengganggu orang sampai akhir sholat. Jadi kalau ingin bertanya cara cepat khusyuk gimana? Cara cuma satu, taubat qalbiyah. Taubat qalbu. Taubatkan kolbumu, karena yang dipandang Allah kolbu. Yang Allah pandang kolbu, berarti yang diterima apa? Kolbu. Allah tidak terima zahirnya. Maka mohon maaf, mau celana jingkrang ataupun pakai sarung, atau sarungnya pun dijingkrangkan, pakai serban, pakai gamis, pakai jubah, mohon maaf, jika kolbunya tidak merasa hina di hadapan Allah, jika di kolbunya masih ada nama-nama selain Allah, Allah cemburu dan tidak memandangnya. Pernah lihat, mohon maaf nih bapak-bapak, istri kita kalau cemburu gimana? Wajahnya dibuang nggak? Gitu ya, benar Bu ya. Sama, Allah
jika sudah melihat ada nama selain namanya di dalam kolbu, dia akan berpaling. Dia akan berpaling. Kapan Allah mulai melirik? Jika di kolbu mulai menyebut namanya. Inilah makna ayat fazkuruni azkurkum. Sebut aku, pelan-pelan sebut namaku. Siapa namaku? Yang nurunin Quran siapa namanya? Yang nurunin Quran siapa namanya? Tuhan kita siapa namanya? Allah. Sebut namaku, aku akan sebut namamu. Ini teknik mau khusyuk. Pegang dulu dada sebelum takbir. Katakan, ya Allah, aku hina, hamba-Mu hina, hanya Engkau yang mampu membersihkanku. Baru takbir. Kecilkan diri, baru sah takbirnya. Allahu Akbar. Saya pastikan khusyuk walaupun cuma 1 menit. Lumayan. Belajar khusyuk. Nanti takbir lagi, merinding lagi. Takbir lagi, merinding lagi. Begitulah terus. Setiap hari takbir, merasa diri kecil, hina. Gampang kok.